apa Kalau saya hanya apa titip hal-hal yang basic yang perlu dilakukan di sebuah daerah. Jadi kalau Pak Jokowi pengaruhnya cukup besar di elektabilitas calon-calon kepala daerah. Jalan orang sudah pensiun, sudah pernah tugas. Kemarin kan di survei Litbang juga menyebutkan seperti itu Pak, kalau Pak Jokowi masih menjadi indikator utama. Ya, di pengajuan pemilih juga. Ditanyakan saja ke yang survei. Kalau saya ya sudah nggak menjabat, sudah pernah tugas, sudah pensiun, apa sih pengaruhnya? Kalau kemarin yang survei Medan Pak, mengikuti Pak Mas Bobi tinggi sekali. Ya tanyakan ke calonnya. Kalau pendapat Bapak juga ya nggak tahu, kan jauh ya, dari. Oke, Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Sudah dengarkan tadi tampilan pertama kami, yaitu pada saat Pak Jokowi ditanya wartawan, pengaruhnya masih sangat besar. Tapi apa jawaban Pak Jokowi? Enggak lah. Mana orang udah pensiun, udah pernah tugas jadi presiden, udah nggak punya kekuatan apa-apa lagi, nggak ada pengaruhnya. Itu kan, ya itu kan kata Pak Jokowi ya. Nggak ada yang tahu lah. Ya mungkin peninggalan Pak Jokowi itu masih menyisakan rasa hati kecintaan lah kepada Pak Jokowi, sehingga apa yang menurut warga ditunjukkan ada calon yang didukung Pak Jokowi, pasti warga masyarakat akan ikut ya. Ya begitulah kerendahan hati Pak Jokowi ya. Nggak mau lah terlalu sombong. Gue yakin juga sih kalau Pak Jokowi itu masih berpengaruh ya namanya ketika di pilkada nanti. Ya mantap memang. Indah hati sekali. Kan ya, ini katanya nih Pak Jokowi kan lagi ke Jakarta. Nengok cucu loh ya. Ya bukan ngebelain Ridwan Kamil. Bantuin Ridwan Kamil kampanye, bukan, tenang. Nengok cucu. Pak Jokowi itu cuma nengok cucu katanya ya. Ya anaknya Kaisang mungkin ya yang ada di Jakarta itu, anaknya Kaisang apa Jan Etes. Jan Etes lagi ada di mana tahun ini? Lagi ada di Solo apa di Jakarta? Di rumahnya Wapres. Aduh, makin ngeri aja nih PDIP. Kalau Pak Jokowi udah jalan begini udah pasti dak-dikduk aja, curiga aja bawaannya pasti. Ini mau ngapain Pak Jokowi ya ke Jakarta? Padahal udah dibilang, mana yang cucu. Bahkan Golkar pun kena getahnya gara-gara Pak Jokowi itu mau ke mana? Mau ke Jakarta ya. Ya diisukan kan Pak Jokowi akan masuk ke Golkar bersama Gibran. Itu rame itu wartawan tuh. Nanyain ke Bahlil itu. Bener nggak ini Pak? Ini nggak bener nggak Pak Jokowi bakal masuk? Kan Pak Jokowi mau ke Jakarta nih. Apa karena ada hubungannya dengan pengumuman orang yang mau masuk ke Golkar nih? Rame ya, heboh kalau Pak Jokowi itu. Nggak ngerti ya, gue juga nggak ngerti itu ya. Pasti ada sesuatu taktik yang dilakukan Pak Jokowi itu. Beliau ini kan katanya juga kalau kata pengamat simbolik orangnya ya. Apa yang dilakukan tuh kayak mencerminkan ini loh gua gitu. Ini loh pilihan gua gitu. Kalau Pak Jokowi itu. Ya, kalau kata pengamat ya. Kalau kata gua sih ya, Pak Jokowi orang baik aja. Kerjanya luar biasa. Mau kerja buat masyarakat. Itu yang pasti. Kalau taktik-taktik politik ya itu pasti dilakukan sama Pak Jokowi. Supaya apa? Agar pekerjaannya lancar. Ya, nggak macet. Itu harus dilakukan. Apalagi beliau ini kan pejabat politik. Banyak yang nggak suka juga karena kepentingannya terganggu. Nah, dibalik ke Pak Jokowi
pengaruh atau enggak nih ya, membicarakan Pak Jokowi masih berpengaruh atau enggak di pilkada ya. Ini ada pengamat politik dibilangnya ya. Ini Ferry Amsari ini pengamat politik ya. Kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dimaafkan. Ya, Ferry ini nggak yakin sih kalau Pak Jokowi itu nggak berpengaruh. Kalau dalam pembicaraannya di LSI itu kalau gua baca, gua rangkum gitu. Menurut gua, ini nggak yakin kalau Pak Jokowi itu nggak akan berpengaruh. Pak Jokowi itu pengaruhnya masih tinggi sebenarnya. Kalau kata Ferry itu ya. Bagaimana nih pandangan Ferry terkait eh, pengaruh Pak Jokowi dan ya. Bahkan beliau itu si Ferry ini ya. Ferry si nggak ada orang hormat ya. Ferry Amsari ini menilai pertemuan Prabowo dan Jokowi di Solo itu ada sesuatu hal yang dibicarakan lah kepentingan apa. Dan nyangkutinnya kemana-mana deh. Cuman ini yang gue ambil cuma frasa menurut Ferry Amsari ini frasa yang di komentari itu ya di nilai sama dia gitu. Itu tentang pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi di Solo. Mari kita simak bersama videonya. Let's go. Bang Ray Rakunti sudah menyinggung apa hebatnya presiden yang sudah lengser ke Prabon. Sehingga presiden yang sudah menjabat mendatangi kediamannya. Tidak wajar dalam praktik ketatanegaraan. Biasanya mantan presiden yang menjemput presiden yang sedang berkuasa. Apa sebabnya Pak Presiden Joko Widodo begitu dimuliakan? Bahkan akhir-akhir ini hampir banyak di sekitaran Jawa Tengah bahkan Jakarta calon-calon kepala daerah berkunjung kepada mantan Presiden Joko Widodo. Dalam konsep presidensial tidak ada mantan. Saya mau mensederhanakan saja. Presiden yang sudah lengser ke Prabon dikunjungi oleh banyak calon. Padahal harusnya tidak ada kuasa apapun itu. Dan tidak lumrah juga. Artinya bahwa Pak Presiden Joko Widodo masih dianggap sebagai kekuatan penting. Saya khawatir Presiden Prabowo juga menganggap bahwa perlu baginya untuk melaporkan banyak hal terhadap Presiden Joko Widodo yang kemudian diikuti sambil makan malam itu. Makan malamnya juga menarik karena Pak Prabowo mengatakan tidak ada persoalan politik yang dibahas. Padahal pertemuan itu dalam cakrawala politik sudah pasti itu pertemuan politik. Sulit diingkari bahwa itu hanya sekedar basa-basi makan malam gitu ya. Nah, banyak hal yang mungkin dibicarakan termasuk suatu situasi yang menurut kita menarik begitu muncul kasus Tom Lembong yang disampaikan Datuk Karni, muncul kasus judi online. Tiba-tiba kita jadi lupa semua ada kasus yang juga sangat penting yang tiba-tiba juga sudah mulai surut misalnya. Kasus Fufu Fafa misalnya. Apakah ini semua bagian dari upaya kita melupakan banyak kasus-kasus penting melalui kasus-kasus yang pada dasarnya mungkin real ya. Saya melihat pertemuan ini syarat makna. Banyak hal. Menjelaskan bahwa Pak Jokowi masih di dalam kekuasaan yang sangat luar biasa. Saya melihat Pak Jokowi dihormati oleh Pak Prabowo bukan main. Itu satu sisi yang perlu kita lihat. Nanti kita akan bahas betapa sisi-sisi lainnya mungkin juga bisa banyak. Apa pentingnya bagi calon-calon kepala daerah ini untuk berhadapan atau bertemu dengan Pak Jokowi? Mungkin Pak Jokowi termasuk yang ahli
kalau bicara strategi politik karena dia memenangkan Pak Prabowo juga. Bahkan dugaan kami banyak faktor kecurangan di dalamnya. Masih melibatkan aparat ya dan segala macamnya. Ya, begitulah tadi apa kata pengamat politik ya, Ferry Amsari ya. Pengamat politik apa praktisi apa sih beliau? Ya, membacanya begitu pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi di Solo sambil makan malam. Pasti ada sesuatu hal. Ya ini video gue ambil dari IASI lah. Cuma beberapa yang mengenai terkait konteks yang gue bicarakan itu pengaruh Pak Jokowi itu masih kuat atau tidak. Gitu. Ya begitulah menurut pandangan Ferry Amsari. Bagaimana menurut sobat-sobat? Silakan berikan pandangannya di dalam kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.